Pagi itu, matahari baru saja menampakkan diri di balik awan tipis yang menggantung di langit. Tetapi, suasana di rumah kecil Reno dan Asti sudah terasa dingin. Asti adalah seorang wanita yang lembut. Ia selalu bangun lebih awal dari suaminya, membuatkan sarapan, dan memastikan bahwa semua kebutuhan Reno terpenuhi. Namun, belakangan ini, rutinitas itu terasa lebih berat baginya. Bukan karena pekerjaan rumah yang menumpuk, melainkan karena sesuatu yang lebih personal, lebih dalam, sesuatu yang hanya Asti dan Tuhan yang tahu. Aku pergi dulu ya, Mas. Ucap gadis berusia 21 tahun itu, sambil membenarkan kerudungnya dan melirik Reno yang masih berbaring di atas kasur. Reno hanya bergumam pelan, matanya tetap terpejam. Asti menghela napas, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai menghantam hatinya setiap kali dia melihat suaminya begitu santai. Sementara dia harus bekerja keras di gudang tembakau dengan upah yang tidak seberapa, 60.000 per harinya. Sejak pernikahan mereka, kehidupan Asti sebenarnya jauh dari sempurna. Reno memang tampan, sosok pria yang gagah dan maskulin, tipe lelaki yang membuat para wanita lain iri. Dia juga merupakan pilihan hatinya. Namun, ada satu kekurangan dalam diri Reno yang semakin lama semakin menekan perasaan Asti, yaitu adalah sifat Reno yang kini malas bekerja. Ia lebih suka duduk-duduk di rumah atau pergi memancing hingga larut malam. Dulu, sebelum menikah, Reno memang memiliki pekerjaan tetap di SPBU. Tapi, 6 bulan setelah pernikahan, pria berusia 24 tahun itu pun mengatakan jika ia ingin berhenti, menawarkan sebuah kesepakatan aneh kepada istrinya. Kalau kamu mau, kamu aja yang kerja ya sayang, biar aku yang di rumah. Aku pengen istirahat kerja dulu. Lagian kalau aku kerja, aku kan jadi jarang bisa mesra-mesraan sama kamu. Apalagi kerjaanku kan capek banget. Aku janji deh, kalau kamu yang kerja, aku bakalan selalu ada buat kamu setiap malamnya. Pokoknya, aku bakalan rajin ngasih nafkah batin buat kamu, kata Reno kala itu, sambil tersenyum menggoda. Wajah tampannya begitu memikat, membuat hati Asti berdebar kencang. Namun, tawaran itu terasa begitu tak masuk akal bagi Asti. Karena baginya, tugas suami adalah mencari nafkah, sementara istri mendampingi dan mengurus rumah tangga. Awalnya, Asti menolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin seorang istri yang lemah lembut dan selalu taat seperti dirinya harus bekerja, sementara suaminya berdiam diri di rumah. Namun, Reno tak kehabisan akal. Pada suatu malam yang dingin, dikala di luar sedang hujan, Asti memeluk Reno yang sedang sibuk bermain ponsel. Tangannya mulai mengusap dada bidang suaminya itu. Tubuh Reno memang kekar, karena saat masih bekerja di SPBU dulu, ia sering melakukan fitness di tempat pusat kebugaran yang ada tak jauh dari tempatnya bekerja. Tanpa menunggu waktu lama, Asti sudah berhasil melepas kancing baju kemeja yang Reno kenakan, membuat dadanya yang berbulu terpampang jelas di depan wajahnya. Reno tetap diam, namun ia dapat merasakan deru napas Asti yang semakin berat dikala bibir istrinya itu mulai menyapu bagian leher serta bahu miliknya. Dalam urusan di atas kasur, Asti memang lebih sering meminta terlebih dulu. Ia bahkan tak segan mengarahkan Junior sang suami ke mahkota miliknya saat Reno sedang terlelap tidur. Dan itu seringkali terjadi bahkan hampir setiap hari. Malam itu memang suasana sangat mendukung. Tubuh Asti yang kedinginan sangat membutuhkan kehangatan dari suaminya. Jari jemari Asti yang seakan sudah tak sabar pun menelusup masuk ke bagian bawah suaminya, melewati rimbunnya semak belukar yang mengelilingi tongkat sakti milik Reno. Ih, kok sudah gede sih? Goda Asti manja saat merasakan tongkat sakti milik suaminya yang gagah perkasa itu. Tanpa menunggu lama, Asti pun segera menanggalkan apa yang melekat di tubuhnya satu persatu hingga terlepas seluruhnya. Ini ia benar-benar polos, tanpa sehelai benang pun yang menutupi raganya yang indah dan mempesona. Ini giliran celana jeans milik suaminya yang hendak ia tarik.
Namun, baru saja Asti meraih kancing celana jeans milik Reno, tiba-tiba suaminya menepis tangan Asti dengan sedikit kasar, membuatnya tersentak kaget. Kenapa sayang? Tanya Asti sambil menatap bingung. Aku lagi capek. Seharian ini aku kerja, ujarnya sembari berbalik dan membelakangi istrinya itu. Tapi sayang, aku udah siap. Tolong untuk malam ini. Sekali aja. Masa kamu nolak aku yang udah seperti ini sih? Pinta Asti dengan nada memelas sembari memainkan sesuatu yang tersembunyi di balik semak belukar mahkota wanita miliknya itu. Reno melirik istrinya dengan sinis, meskipun sebenarnya ia sudah tergoda. Namun, Reno berusaha menutupinya dengan berkata, "Aku lagi gak pengen sayang, aku capek." Ah, bohong. Kamu tuh alasan mulu. Protesnya tak percaya. Udah. Pokoknya kalau kamu mau aku sentuh tiap malamnya, syaratnya kamu ya harus kerja. Badan aku sering sakit akhir-akhir ini. Jadi, aku gak bisa kalau malamnya harus layanin kamu juga. Emangnya, kamu pikir goyang itu gak pakai tenaga apa? Ujar Reno sembari memeluk erat bantal guling miliknya. Ya udah, biar kamu gak capek, aku yang di atas deh. Ucap Asti masih berusaha. Akan tetapi, suaminya tersebut tetap tak bergeming. Ia justru meletakkan ponselnya, lalu memejamkan matanya rapat-rapat, membelakangi istrinya yang sedang menuntut untuk dipuaskan. Asti yang mendapat penolakan dari suaminya itu pun bergegas turun dari tempat tidur, memakai semua pakaiannya lalu melangkah keluar menuju kamar tamu yang ada di samping kamarnya. Asti tidur di sana hingga pagi hari. Sejak saat itu, Reno mulai sering menolak ajakan Asti. Setiap malam, saat Asti dengan penuh harap mendekat, Reno akan menjauh dengan alasan lelah sehabis bekerja. Maaf sayang, aku capek. Besok ya. Kalau kamu mau aku terus ada buat kamu, ya kamu kerja. Ucap Reno lagi-lagi dengan nada yang sama. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik matanya ada sedikit kekesalan yang tak ia tunjukkan. Selama 1 bulan, Asti hidup dalam keadaan penuh ketidakpuasan. Hasratnya yang menggebu-gebu, yang dulu selalu terpenuhi oleh Reno, kini tak lagi tersalurkan. Setiap malam, ia hanya bisa berbaring dengan dada penuh sesak, berharap besok akan lebih baik. Tapi kenyataannya, tak seperti yang ia harapkan. Reno tetap menolak dan Asti pun mulai goyah. Pada akhirnya, setelah melalui pergolakan batin yang panjang, Asti menyerah. Ia memutuskan untuk bekerja. Ya udah mas, aku mau kerja. Asalkan mas mau memberikan nafkah batin seperti dulu. Ucap Asti penuh harap. Reno tersenyum lebar mendengar keputusan istrinya itu. Tanpa ragu, ia segera menyetujui kesepakatan itu. Oke, deal, sayang. Kamu gak akan kecewa. Singkat cerita, Asti pun mulai bekerja di sebuah gudang tembakau. Meskipun penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, ia bangun pagi, memasak untuk suaminya, lalu berangkat dengan penuh semangat demi memenuhi hasrat cintanya pada sang suami. Meski lelah, ia selalu pulang dengan harapan besar, berharap Reno akan menepati janjinya. Dan memang, selama beberapa minggu pertama, Reno melayani Asti seperti yang dijanjikan. Asti selalu dibawa terbang melayang ke angkasa, menggapai kenikmatan yang tiada tara. Namun, lama-kelamaan, Asti mulai merasa ada yang berbeda. Reno tidak lagi antusias seperti sebelumnya. Terkadang, bahkan ketika mereka sedang berduaan di kamar, Reno terlihat begitu terburu-buru, seolah ingin segera selesai dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Udah belum? Masih lama nggak? Tanya Reno dengan nada malas. Iya sayang, sebentar lagi aku mau keluar. Jawab Asti lirih di tengah peraduannya dengan sang suami. Asti pun mempercepat gerakannya di atas tubuh suaminya. Beberapa detik kemudian, tubuh Asti mengejang diiringi geraman kencang dari bibir manisnya, menandakan bahwa ia telah mencapai puncak surga dunia. Reno pun juga merasakan hal serupa di saat yang hampir bersamaan. Setelah itu, Asti pun merasa lega karena kebutuhannya sudah tersalurkan. Asti pun bersiap untuk tidur meskipun ia mulai merasa ada yang salah. Namun, ia mencoba menepis keraguan itu, berpikir mungkin Reno hanya lelah atau sedang tidak dalam suasana hati yang baik.
Suatu hari, Asti pulang lebih awal karena ada pertemuan yang dihadiri oleh para petinggi di tempatnya bekerja. Sehingga semua karyawan dipulangkan lebih cepat dari semestinya. Sepulang dari gudang tembakau, Asti merasa tubuhnya begitu lelah. Tapi bukan kelelahan fisik yang paling mengganggunya, melainkan rasa rindu yang menggelayut di hatinya. Rindu akan sentuhan Reno yang lembut, rindu akan momen-momen mesra mereka yang dulu begitu hangat. Saat melintasi taman kecil di dekat rumah, Asti melihat sepasang muda-mudi yang sedang bermesraan. Pemandangan itu membuat jantungnya berdebar dan perasaannya semakin berkecamuk. Ia ingin sekali segera sampai di rumah, ingin sekali kembali ke pelukan Reno dan menyalurkan gejolak di dada yang memuncak akibat melihat pasangan muda-mudi di taman tadi. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Di sana, di depan pintu, ada sepasang sandal wanita berwarna merah muda yang asing baginya. Hatinya berdegup lebih kencang, dan tanpa pikir panjang, ia mengendap-endap menuju pintu. Pintu itu terkunci dari dalam, membuat perasaan Asti semakin tidak karuan. Dengan perlahan, ia memutar langkah, mencoba mengecek jendela, dan saat dicek, ternyata jendela dalam keadaan tidak terkunci. Ia pun masuk dengan hati-hati. Langkahnya terasa berat namun penuh rasa penasaran. Sesampainya di depan kamar, suara-suara samar terdengar dari dalam. Rintihan lembut seorang wanita diselingi suara pria yang sangat Asti kenal. Suara Reno. Asti merasa darahnya mendidih. Namun, ia tetap tenang, mencoba menahan emosi yang meluap-luap di dalam dadanya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponsel di sakunya dan menelepon Bu Yuyun, tetangga yang ia percaya. Halo Bu, suami saya dengan wanita lain di dalam kamar. Saya nggak kuat, tolong Bu. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Asti menutup telepon, tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Perasaan sakit dan amarah bercampur menjadi satu, tapi ia tahu ini bukan saatnya untuk gegabah. Asti menunggu di dapur, sementara Bu Yuyun dan beberapa warga dipimpin oleh Pak RT datang untuk menggerebek rumahnya. Asti sudah tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Matahari mulai condong ke barat saat suara langkah-langkah cepat mendekat ke rumah Asti. Pak RT dan beberapa warga, yang sebagian besar adalah ibu-ibu yang biasa bergosip di sekitar kampung, sudah siap di depan rumah. Wajah-wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Sebagian bahkan tampak bersemangat. Suara-suara mereka mulai berbisik-bisik saat Asti muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat dan matanya masih basah dengan air mata yang belum sempat mengering. Asti tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunduk sambil menarik napas dalam-dalam. Pak RT menepuk bahunya dengan lembut, memberi isyarat bahwa mereka akan segera bertindak. Asti, tenang aja, kami semua ada di sini untuk kamu. Kita akan ungkap semuanya, kata Pak RT dengan nada yang penuh keyakinan. Asti hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca saat memandang ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan hancur. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi dalam rumah tangganya yang selama ini ia anggap harmonis meskipun penuh perjuangan. Pak RT memberi aba-aba kepada warga lain dan mereka segera mendekati pintu kamar Reno dan Asti. Tangan Pak RT bergetar saat menggenggam gagang pintu. Dengan sedikit tenaga, pintu yang tidak terkunci itu pun terbuka, dan yang terlihat di dalam kamar adalah pemandangan yang menghancurkan hati Asti. Reno, suaminya, pria yang ia cintai sepenuh hati, tengah berbaring tanpa busana di atas kasur. Ia tampak sedang berada di atas tubuh wanita yang tak lain adalah Yulia, mantan kekasih Reno semasa kuliah dulu. Mereka berdua kaget dan langsung panik saat melihat segerombolan orang berdiri di depan pintu kamar. Waduh, apa ini Asti? Reno mencoba duduk. Wajahnya merah padam karena terpergok, tangannya sibuk menutupi tubuhnya dengan bantal. Sementara Yulia juga panik dan mencoba menutupi dirinya dengan selimut. Asti tidak mampu berkata apa-apa. Jantungnya berdegup kencang, seluruh tubuhnya gemetar, rasanya seperti ditusuk duri tajam berkali-kali. Rasa sakitnya menyusup hingga ke tulang. Seluruh dunia seakan terasa runtuh begitu saja di hadapannya. Pria yang dulu selalu membuatnya merasa dicintai,
kini menghancurkan semua rasa percaya itu hanya dengan satu tindakan pengkhianatan yang tak termaafkan. Para warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak marah. Suara ibu-ibu terdengar paling keras, penuh kemarahan dan rasa jijik. Gila, tega banget kamu Ren. Udah punya istri cantik Asti, masih saja berbuat beginian. Teriak salah satu warga dengan nada tinggi. Mau dikemanain harga diri istri kamu ini, ha? Reno tampak bingung, namun ia berusaha keras membela diri. Ini cuma kesalahan Asti. Aku hilaf, ucapnya dengan suara terbata-bata. Tapi Asti tahu kata-kata itu adalah omong kosong. Reno sedang ketakutan, bukan menyesal. Kesalahan? Asti akhirnya membuka suara, penuh dengan kemarahan yang lama ia pendam. Kilap, pantas saja kamu selalu menolak aku sebelumnya dan meminta aku buat bekerja, sedangkan kamu di rumah. Ternyata ini semua siasat kamu supaya bisa melakukan ini di belakangku dengan perempuan ini. Gila kamu ya, Mas. Suara Asti bergetar, air matanya mengalir deras, namun ia tetap tegar. Reno tertunduk, kehilangan kata-kata. Semua pembelaan yang mungkin bisa ia lontarkan terasa sia-sia saat menghadapi kemarahan istrinya yang selama ini begitu sabar. Sementara Yulia hanya terdiam, wajahnya pucat pasi, tak tahu harus berbuat apa selain menutupi tubuhnya di bawah selimut yang biasa Asti gunakan. Pak RT akhirnya mengambil alih situasi. Ini gak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus bawa Reno dan perempuan ini ke kantor polisi. Beberapa warga segera maju, menarik Reno dan Yulia keluar dari kamar dengan paksa. Reno mencoba melawan, tapi ia tahu itu percuma. Dengan kondisi tanpa sehelai benang pun, ia ditarik keluar oleh warga. Diiringi cemoohan dan teriakan, Yulia yang ketakutan juga tak bisa berbuat banyak selain mengikuti langkah Reno, meski seluruh tubuhnya bergetar karena malu dan takut. Di luar, suasana semakin ramai. Para tetangga yang mendengar kejadian itu mulai berkumpul di depan rumah Asti. Banyak dari mereka yang tidak menyangka Reno, sosok pria yang dulu dikenal baik, bisa melakukan hal sekeji itu. Reno dan Yulia yang dalam keadaan polos tanpa memakai penutup apapun diarak keliling kampung sebagai bentuk hukuman sosial atas perselingkuhan mereka. Asti hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tubuhnya lemas tetapi hatinya bergemuruh. Melihat Reno dipermalukan seperti itu, ada perasaan lega di satu sisi, namun di sisi lain ia merasa sakit. Bagaimanapun, Reno adalah suaminya, pria yang dulu ia cintai dan ia percayai dengan sepenuh hati. Meski Reno telah mengkhianatinya, ada bagian dari dirinya yang masih peduli. Saat Pak RT dan warga hendak membawa Reno ke kantor polisi, Asti tiba-tiba maju ke depan. Pak RT, tolong hentikan. Katanya pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya, warga terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan, Pak RT pun terlihat bingung. Asti, kamu serius? Suami kamu sudah melakukan kesalahan besar. Dia pantas dihukum. Asti menggelengkan kepalanya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tahu, Pak. Tapi aku gak mau dia masuk penjara. Cukup sudah dia dipermalukan. Tolong, bawa dia pulang saja. Ucapnya sambil menahan isak tangis. Dan kamu, wanita jalang, cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran dan membawa kamu ke kantor polisi. Cepat pulang sana. Bentak Asti sembari melemparkan pakaian milik perempuan bernama Yulia itu. Yulia segera mengambil pakaiannya yang terserak di tanah, lalu mengenakannya dengan terburu-buru. Wajahnya merah karena menahan malu setelah tubuhnya menjadi tontonan banyak warga. Warga saling berpandangan, beberapa di antara mereka tampak tak setuju, namun Pak RT yang melihat kesungguhan di wajah Asti akhirnya mengangguk setuju. Baiklah Asti, kalau itu memang keputusanmu. Reno yang selama ini hanya diam, terkejut mendengar permintaan istrinya. Ia memandang Asti dengan penuh penyesalan dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Asti, maafin aku, bisiknya. Namun, Asti hanya menatapnya dengan tatapan penuh luka. Aku gak tahu apa aku bisa memaafkanmu, Mas. Ucap Asti,
Suaranya hampir tak terdengar. Tapi aku juga nggak mau kamu hancur lebih dari ini. Kamu harus janji, jangan pernah ulangi lagi. Reno mengangguk cepat, air mata mengalir di pipinya. Aku janji, Asti. Aku gak akan mengulangi ini lagi. Aku akan berubah. Malam itu, Reno dibawa pulang ke rumah. Meski tidak ada lagi pawai warga yang mengaraknya, namun luka dalam hati Asti masih belum bisa sembuh. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan Asti tahu, ke depannya ia harus menghadapi kenyataan pahit dari pengkhianatan suaminya. Keesokan harinya, pagi pun datang. Namun suasana di rumah Reno dan Asti terasa dingin dan sunyi. Reno duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong. Tubuhnya lemas, masih tersisa rasa malu dan bersalah yang mendalam atas perbuatannya. Sepanjang malam tadi, meski sudah pulang dengan keadaan selamat tanpa harus masuk penjara, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Asti yang terluka terus menghantui pikirannya. Di dapur, Asti sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, memotong roti, menggoreng telur, namun pikirannya jauh melayang. Ia berusaha tetap tenang, berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk diabaikan. Pikirannya berkecamuk antara cinta dan kekecewaan. Asti memang kecewa, namun ternyata rasa cintanya begitu besar terhadap Reno. Ia tidak rela jika suaminya tersebut menjadi milik orang lain. Sembari menatap langit melalui jendela, Asti pun menggumam pelan. Reno milikku, hanya aku yang pantas dipuaskan, bukan wanita lain.